Pada video yang pertama, saya berbagi pengalaman untuk mengatasi namanya marah gitu ya. Jadi marah ini memang sering terjadi pada diri kita, terutama diri saya dulu ya. Saya ini memang dulunya suka marah juga gitu kan. Apalagi kalau diganggu kan, kesenangannya diganggu kan, apa yang kita sukai terganggu gitu kan, harga diri katanya gitu dulu gitu ya kan. Mungkin ya sampai hari ini mungkin masih ada juga sih marah-marah itu, cuman ya lambat laun gitu kan kita mulai mengerti gitu bagaimana sih cara mengendalikan marah. Jadi hari ini saya akan menyampaikan dulu apa itu marah, seperti apa sih marah itu, apakah marah itu sesuatu yang diajarkan atau fitrahnya kita tuh memang marah-marah gitu ya. Secara manusiawi memang harus marah. Apakah itu yang harus dilakukan manusia ketika dia dihina? Nah, ini kan yang harus kita renungi bersama. Jadi marah itu apa? Marah itu adalah perasaan tidak enak gitu kan terhadap orang atau sesuatu yang mengganggu diri kita atau sesuatu yang merusak kesenangan diri kita, sehingga kita melampiaskan dengan teriakan, dengan apa ya, hal-hal lah yang membuat kita itu lega. Itu marah. Marah itu macam-macam gitu. Ada yang marah itu dengan ngambek, ada yang marah itu dengan teriak-teriak, ada yang marah itu dengan memukul dan lain sebagainya gitu kan. Ada yang marah juga dengan lempar-lempar barang. Itu kan marah gitu ya. Ada yang marah itu nggak lagi menegur orang yang dia tidak sukai tadi. Itu marah gitu kan. Jadi marah itu macam-macam gitu caranya gitu. Pertanyaannya, apakah marah itu adalah manusiawi gitu kan? Ini penting bagi kita untuk memahami dan menyadari apakah benar gitu ketika orang itu marah, wajar gitu kan, manusiawi dia marah karena dia diganggu. Kamu pun sama katanya, kalau diganggu juga marah. Ini kan ungkapan-ungkapan yang disampaikan pada masa sekarang ini gitu. Tapi apa benar itu marah ya? Seperti itu yang tadi melempar-lempar barang, mukulin orang dan lain sebagainya, itu manusiawi? Apakah memang manusia itu harus marah? Ini kan kenyataannya ada juga sih manusia yang dia dihina, dia dilecehkan gitu kan, dalam arti ya, dilecehkan dalam arti mungkin disebut-sebut macam-macam dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada juga yang dilecehkan, dia ngelawan, membela diri tapi dengan tanpa ada amarah. Bisa jadi kan dia membela diri tapi dia nggak marah, dia cuma membela hak dia, tapi dia dengan apa, dengan emosi yang stabil, nggak marah gitu. Ada sih sebenarnya, tapi nggak semua orang bisa kayak gitu. Tapi intinya kalau kita dilecehkan, kita memang harus membela diri. Tapi apakah ketika dilecehkan kita marah? Itu belum tentu. Ada kok orang-orang yang ketika dia dihina, disebut-sebut namanya itu dengan nama-nama yang tidak enak ya, biasanya didengar untuk hari ini, dia biasa-biasa aja kok. Tapi katanya manusiawi ya, kalau kita itu dihina, dilecehkan, direndahkan, itu marah, itu manusiawi katanya gitu kan. Lalu kenapa marah gitu kan? Marah itu kan karena kita diganggu tuh, kesenangan kita diganggu tuh, yang namanya apa yang kita sukai, makanya marah gitu kan. Nah, ketika kita diganggu, apa yang diganggu itu? Kesenangan kita. Kesenangan itu apa? Nafsu kita kan, ego kita. Jadi yang terganggu itu nafsu dan ego kita, makanya marah gitu kan. Makanya marah itu bagian dari nafsu yang sebenarnya harus dikendalikan. Jadi marah itu yang terpuaskan apa? Ego. Yang terpuaskan itu nafsu. Makanya kalau orang sudah marah-marah, dia apa? Katanya lega gitu kan, puas gitu kan. Apa yang dipuasin? Nafsunya, egonya. Jadi marah itu sebenarnya adalah cara manusia untuk memenuhi dan memuaskan ego. Cara manusia untuk memuaskan yang namanya nafsu, itu marah. Apakah itu manusiawi? Apakah itu fitrahnya kita sebagai manusia untuk memuaskan ego kita? Ini pertanyaan bagi kita semua. Kenapa? Karena marah itu ternyata berdampak negatif bagi diri kita. Ada sebuah penelitian
yang menunjukkan fakta bahwa ketika marah itu ada namanya enzim triptofan hidroksilase yang keluar dari diri kita, dari otak kita, lalu mempengaruhi kemampuan IQ seseorang, sehingga orang itu tidak lagi mampu berpikir dengan normal. Sehingga ada ungkapan kalau kita marah kita menjadi orang yang bodoh. Kalau kamu marah, kamu bodoh. Kalau kamu marah, kamu akan mudah untuk dikalahkan. Makanya kalau ada dalam pertandingan ya, olahraga, kalau mau menang dengan lawan kita, buat aja dia marah, buat aja tim itu marah, maka dia tidak akan lagi bisa bermain dengan baik. Karena dengan marah itu akan mengganggu yang namanya kemampuan otaknya. Makanya ketika kita marah pun sama, kemampuan otak kita akan menurun. Makanya jangan kaget, jangan bingung kalau ada orang marah. Biasanya dia akan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Bahkan ketika dia melakukan kemarahan itu, dia melakukan sesuatu yang sangat keji. Dan ketika dia berhenti marah, dia selesai marahnya, dia menyesali apa yang dia lakukan. Dia sadar itu perbuatan yang tidak seharusnya dia lakukan, tapi setelah dia berhenti marah. Nah, jadi marah itu sebenarnya sesuatu yang merugikan diri kita dan mendegradasi otak kita. Tapi kenapa dilakukan? Coba, kenapa? Karena marah itu enak. Marah itu disenangi dan disukai, nyaman, enak. Makanya diulang-ulang, marahnya itu diulang-ulang, marah karena marah itu enak. Kalau nggak enak nggak akan diulang-ulang kok marah. Contoh gini, kenapa kita itu datang ke sebuah restoran dan makan di sana berulang kali? Karena makanan di restoran itu enak. Coba kalau sebaliknya makanannya nggak enak, mau nggak kita diulang-ulang? Datang ke situ makan lagi dengan bayar mahal gitu di tempat itu, makanannya nggak enak, nggak akan mau kita datang lagi ke tempat itu. Bahkan kita akan cerita kepada orang lain, janganlah datang ke restoran itu, makanannya nggak enak gitu kan. Itu sama tuh kayak kalau kita marah tuh, kita curhat sama teman, kita bilang itu jangan ketemu sama orang itu, dia itu gini. Jadi kalimatnya curhat, tapi sebenarnya kita berbagi kebencian dengan orang itu, kepada orang yang kita benci. Nah, jadi sebenarnya marah itu enak, makanya diulang-ulang. Enak bagi siapa? Bagi diri kita yang egonya terpuaskan. Yang pada dasarnya marah itu sebenarnya adalah sesuatu yang mendegradasi otak kita, tapi kita melakukan. Kenapa? Karena enak. Coba kalau nggak enak, nggak mungkin diulang-ulang kan? Contoh, kita jalan di satu tempat, lalu kita terperosok, jatuh, dan kaki kita terluka. Mau nggak kita datang lagi ke tempat itu dan terperosok lagi dan luka lagi? Nggak akan. Karena kita nggak senang, nggak suka. Sakit itu nggak enak gitu. Makanya nggak mau kita dapat sakit itu yang lagi. Berulang-ulang itu nggak mau. Karena kita nggak mau merasakan sakit yang sama. Makanya nggak mau lagi lewat di jalan itu, nggak mau. Atau jatuh, kita nggak mau lagi jatuh gitu. Karena nggak enak jatuh itu. Tapi kalau marah kan diulang-ulang. Makan buah misalnya, buahnya yang kita sukai. Contoh durian, misalnya kita suka makan durian, maka diulang-ulang tuh makan durian, ya kan? Tapi makan kulit durian diulang-ulang nggak? Enggak, karena kulit durian nggak enak. Nah, jadi intinya marah itu enak, makanya diulang-ulang. Enak untuk nafsunya, enak untuk egonya. Nah, kalau kita ya selalu menuruti apa yang senangin ego, menuruti apa yang disenangin oleh nafsu, maka kita akan merusak diri kita. Karena ego dan nafsu itu ya, itu dia menyukai ya sesuatu, tapi tidak lagi memperhatikan apakah itu memberikan maslahat atau tidak bagi diri ya, bagi jasad gitu, bagi jiwa. Itu yang menjadi masalah. Makanya nafsu itu harusnya dikendalikan. Nafsu itu nggak bisa dihilangkan, ego itu nggak bisa dihilangkan, karena nafsu dan ego itu sebenarnya adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk kita agar kita bisa bertahan hidup. Dengan adanya nafsu, kita akan berusaha untuk mempertahankan diri kita, mempertahankan hidup kita. Tapi gitu ya, kalau kita dikendalikan nafsu itu pengennya yang enak-enak, dan ternyata yang enak-enak itu ada juga yang merusak diri kita. Dan apakah kita harus menuruti? Enggak kan? Marah tadi enak bagi nafsu, tapi apakah itu bagus untuk jasad kita, untuk jiwa kita? Enggak. Makanya kita kendalikan tuh. Gimana tuh caranya mengendalikan
yang namanya marah. Nah, jadi di video berikutnya kita akan bahas bagaimana cara kita mengendalikan marah. Terima kasih.